Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla, karena betapa banyak nikmat yang hingga detik ini Allah masih limpahkan kepada kita. Betapa banyak rezeki yang masih Allah berikan kepada kita, dan di antaranya rezeki yang masih Allah berikan kepada kita adalah kita dimudahkan untuk bisa hadir menimba ilmu dalam majelis-majelis ilmu. Maka sungguh ini merupakan sebuah nikmat yang begitu luar biasa yang masih Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mungkin banyak di luar sana kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang tidak diberikan rezeki berupa rezeki menuntut ilmu, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki itu kepada kita. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa di antara kalian yang meniti sebuah jalan, di dalamnya dipelajari tentang ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, berupa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji dari Nabi Muhammad, sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sehingga perlu kita pahami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita majelis ilmu kali ini semoga kita ikhlas, semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya Allah mudahkan kita jalannya menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rizky Wil Ramadan, panggilannya Rizky saja. Ya, Rizky dari Ungaran, rumah saya di Ungaran. Nanti kalau panjenengan lewat Ungaran mau mampir ke rumah saya, monggo. Bukan rumah, masih kontrak. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada kesempatan malam maghrib antara maghrib dan isya ini adalah sebuah pembahasan tentang tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Artinya adalah pensucian jiwa, pensucian hati kita. Karena hati manusia terkadang bisa terkotori oleh noda-noda yang menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kotoran-kotoran yang mengotori hati kita, di antaranya adalah riya, ujub, ya, iri, dengki. Sehingga dengan kita mempelajari tazkiyatun nafs ini, kita diingatkan kembali tujuan kita adalah agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita dalam hidup di dunia ini adalah untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengejar pujian orang, bukan untuk kita hasad ataupun iri sama orang lain. Sehingga kita perlu untuk kembali mengingatkan diri kita lagi, karena Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita diingatkan lagi, mungkin kita sibuk dengan urusan dunia, kita sibuk dengan urusan pekerjaan kita, sehingga kita lupa lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan dalam tazkiyatun nafas seperti ini. Mungkin kita bisa buka yang bawa Al-Quran atau bawa HP, yaitu di surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Ya. Surat Asy-Syams. Mungkin ada yang hafal surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama duhaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di akhir-akhir itu yang menjadi pembahasan kita, ya. Kita bisa bacakan artinya, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, dan demi bulan apabila mengiringinya, dan demi siang apabila menampakkannya, dan demi malam apabila menutupinya dengan gelap gulita, dan demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Di ayat 8 ini, ya, dijelaskan bahwasanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu terkadang dia bisa fujur, bisa berbuat jelek, wa taqwaha, terkadang dia bisa berbuat takwa. Ada enggak di antara bapak-bapak yang lurus terus di atas ketaatan? Enggak ada. Ada enggak kira-kira? Enggak ada gitu. Kadang kita agak Lenceng. bisikan-bisikan setan, ayolah maksiat sidik-sidik. Akhirnya kita melakukan. Terkadang kita terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya ini, fa'alhamaha fujuraha. Karena terkadang kita terjerumus pada perbuatan dosa, tapi terkadang kita ada masa untuk taatnya. Seperti saat kita datang ke majelis ilmu, saat kita sholat, kita merasa iman kita naik, iman kita bertambah. Tapi saat kita keluar, sudah ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan pekerjaan, ketemu dengan teman-teman, kadang kita terbawa arus lagi, lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan qad aflaha man zakkaha, ayat 9. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ini pelajaran kita, tazkiyatun nafas. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Siapa yang mengatakan beruntung? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah katakan rugi ya, rugi. Maka disinilah pentingnya bagi kita semua selaku kaum muslimin, ya, untuk tazkiyatun nafas ini, mensucikan jiwa kita masing-masing. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW pun juga memperhatikan umatnya agar senantiasa membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, ya. Membersihkan jiwa umatnya dari segala sesuatu yang mengotori hatinya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bab pertama yang akan kita bahas adalah tentang ikhlas. Seringkali kita dengar kata ikhlas. Banyak para ustadz, para kiai, para gus
yang menyebutkan tentang keutamaan ikhlas dan wajibnya kita untuk ikhlas. Tapi ternyata ikhlas itu butuh perjuangan. Ikhlas itu tidak simpel. Ikhlas itu butuh sesuatu yang berat. Gak mudah kita bisa ikhlas. Al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawari. Ikhlas, kata pengarang kitab ini, adalah memurnikan niat mendekatkan diri kepada Allah dari segala sesuatu yang mengotorinya. Memurnikan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dari segala sesuatu yang mengotori kemurnian itu. Sehingga ikhlas itu adalah murni ibadah kita tujukan untuk Allah saja. Dan kita tidak mengharapkan selainnya. Terkadang ada orang yang dia sholat biar dikatakan sebagai orang yang alim. Dia berangkat haji, pulang-pulang biar disebut sebagai Pak Haji. Kalau nggak disebut Pak Haji dia marah. Berarti ada sesuatu yang mengotori niatnya. Berarti dalam ibadah itu dia tidak murni lillahi ta'ala. Jadi dalam ibadahnya dia pengen sesuatu yang lain selain balasan dari Allah. Maka ikhlas itu hanyalah mengharapkan balasan dari Allah. Cukup sudah. Gak pengen disanjung sama orang, gak pengen dipuji sama orang. Murni niatnya lillahi ta'ala. Segala sesuatu yang mengotori hati dia buang jauh-jauh, dia hilangkan. Wakila, dan dikatakan huwa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'ah. Dikatakan arti ikhlas adalah mengkhususkan Allah azza wa jalla dengan niat dalam ketaatan. Saat kita taat, saat kita sholat, saat kita zakat, kita umroh, kita haji, ya. Berbagai macam ketaatan itu kita khususkan, itu hanya untuk Allah saja. Cukup Allah yang menjadi tujuan utama kita. Wal ikhlasu syartun liqabulil amali shalih al-muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Salah satu syarat diterimanya amal ibadah adalah dengan ikhlasnya kita kepada Allah. Seandainya kita sholat, tapi sholat kita di Masjid As-Salam ini di shaf awal, kita datang gasik, tapi niatnya biar apa? Oh itu loh, orangnya alim, dia datangnya gasik terus, biar disebut orang yang alim datang di shaf pertama terus. Tapi bukan berarti yang shaf pertama riya ya, enggak. Karena riya itu urusan hati masing-masing. Urusan hati kita masing-masing sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sama niat kita masing-masing. Kalau pengen disebut, dipuji orang-orang, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mengharapkan pujian dari orang. Maka bahaya kalau ibadah ketaatan kita dicampuri oleh tujuan-tujuan yang lain, bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Sudah capek ibadah, sudah berletih-letih ibadah, tapi ternyata malah bahasa sekarang zong. Jadi kan kertas zong. Zong itu berarti udah musbro, tidak diterima, hemat-hemat. Maka niatkan, saya sholat di shaf pertama, niatnya agar Allah berikan kebaikan dan keberkahan untuk diri saya.
agar Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah saya dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita datang kasih di soft pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Al-muwafiq li sunnati Rasulillah. Ya. Maka syarat diterimanya amal adalah ikhlas, kemudian sesuai dengan contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat kita beribadah, syaratnya satu ikhlas, yang kedua adalah kita lakukan ibadah itu sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu syarat diterimanya amal ibadah kita. Dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam kondisi ikhlas. Dalam kondisi ikhlas. Dan dalil dari hadis wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu laki-laki itu bilang sama Nabi Muhammad, "Ara'aita rajulan ghazza yaltamisul ajra wa dzikra, ma lahu?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang seseorang yang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan pahala, tapi di sisi lain dia mengharapkan az-zikra, yaitu pujian orang agar disebut-sebut. Ada orang pergi berjihad tujuannya biar bisa mendapatkan pahala, tapi di sisi lain dia pengen dianggap sebagai seorang pahlawan, pengen dianggap sebagai orang yang telah berjuang di agama Allah, pengen dianggap sebagai pejuang fisabilillah, pengen dianggap sebagai orang yang pemberani. Ya. Jadi niat karena Allah, kemudian di samping itu ada niat yang lain. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La syai'a lahu. Dia enggak mendapatkan apa-apa. Dia enggak mendapatkan apa-apa. Fa'adaha thalatha marratin. Orang itu mengulangi-ulanginya sebanyak 3 kali. Tetap jawaban Nabi, la syai'a lahu. Dia enggak mendapatkan apa-apa. Padahal jihad, bapak-bapak, itu berat, pahalanya besar. Ya, jihad itu kalau meninggal, dia syahid, pahalanya surga. Tapi ternyata ketika jihad itu dikotori oleh niat untuk selain Allah, maka ibadah yang besar itu bisa menjadi sesuatu yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada harganya. Karena innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima amal ibadah kecuali maka khalisan, kecuali yang diniatkan ikhlas lillahi ta'ala dan mengharapkan wajah Allah semata. Ya. Jadi itu saja. Kira-kira pernah gak bapak-bapak ketika melakukan sebuah ibadah terbesit pengen dipuji sama orang? Sering. Mungkin sering ya. Atau saat kita sedekah ya, kemudian mungkin orang gak ada yang tahu, tapi malah kita yang cerita-cerita, Pak, kemarin alhamdulillah saya sudah menyantuni anak yatim, anak fakir, tetangga-tetangga yang butuh. 1 orang alhamdulillah saya kasih 1 juta. Terus tetangganya bilang, Masya Allah, jenengan orang baik ya.
jenengan orang baik, ya malah dia cerita-cerita. Harusnya yang seperti itu disembunyikan, biar niatnya lillahi ta'ala sudah. Lillahi ta'ala. Ya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjati al-wada'. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada', yaitu beliau bercerita ketika haji wada', haji perpisahan. Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah mencerahkan seseorang yang mendengar perkataanku kemudian dia memahaminya. Faruba hamil fiqhin laisa bifaqih. Karena barangkali ada orang yang dia hamil fiqhin, ya, yang dia membawa hadis tapi dia tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Thalathun la yughil. Ada 3 hal yang tidak mengkhianati hati seorang mukmin. Ikhlasul amali lillah. Yang pertama adalah ikhlas beramal karena Allah. Yang kedua, munashahatul a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, wa luzumi jama'atihim, dan komitmen terhadap jamaahnya. Yang jadi perhatian kita adalah akhir dari hadis tadi. 3 hal yang tidak akan mengkhianati seorang muslim, artinya akan menjadikan hati seorang muslim itu bersih. Yang pertama adalah ikhlas beramal karena Allah Azza wa Jalla. Ikhlas itu memang berat, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Berat sekali, sungguh sangat berat. Ya. Berat, memang berat. Tapi kita berusaha untuk itu, berusaha untuk ikhlas. Mungkin pernah Bapak-bapak mendengar kisah Qabil dan Habil. Ketika Qabil memberikan persembahan, apa yang dia berikan? Apakah sesuatu yang terbaik? Enggak kan? Dia berikan sekenanya. Berbeda dengan Habil, yang diberikan adalah kambing yang terbaik. Akhirnya yang diterima oleh Allah yang mana? Yaitu yang miliknya Habil. Sesuatu yang terbaik, yang dia niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Maka saat kita beribadah, kita berupaya memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, biar ibadah kita diterima. Dan hanya mengharapkan pahala dari Allah saja. Kalau misalkan terbesit dalam hati kita pengen sesuatu selain dari Allah, ya Allah, ikhlaskanlah hamba. Ya Allah, aku kok niat pengen ini ya, hilangkan niat yang jelek ya Allah. Ketika terbesit pengen dilihat sama orang, ya Allah, ikhlaskanlah hamba. Seperti itu terus. Karena setan itu selalu membisiki. Dan memang karakter manusia, tabiatnya manusia suka dipuji. Leres napa mboten? Kalau dipuji senang napa mboten? Senang ya. Masya Allah. Tiap hari bisa bangun pagi, jenengan tuh orang baik. Masya Allah, jenengan itu sering infak ya. Dipuji kan kita naik, kita merasa ya Allah. Tapi ternyata disitulah penyakitnya. Di situ penyakitnya. Akhirnya kalau dipuji, timbul pengen dipuji lagi, lupa sama niat awalnya. Dalam hadis tadi dijelaskan, kalau jihad niatnya karena Allah dan pengen mendapatkan pujian, kata Nabi apa? La syai'a lahu. Dia enggak mendapatkan apa-apa. Enggak mendapatkan apa-apa sama sekali. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. La yatakhallasul 'abdu minasyaitani illa bi-ikhlasi liqauli Allah 'azza wa jalla. Seseorang tidak akan bisa ikhlas
Ya, seorang hamba tidak akan bisa lepas dari syaitan kecuali hamba yang ikhlas. Seseorang tidak akan bisa lepas dari gangguan setan kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Karena iblis itu, Pak, dia sudah berazam, dia sudah bertekad. Ya, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, tangguhkanlah waktuku untuk mati. Akhirnya dikabulkan, ditangguhkan waktunya, ditunda kematiannya. Apa yang dilakukan iblis? La ughwiyannahum ajma'in. Akan aku simpankan para manusia. Akan aku sesatkan para manusia. Sehingga nanti mereka menjadi pengikutku, masuk ke dalam neraka. Siapakah yang selamat? Disebutkan di ayat itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Kecuali orang-orang di antara hamba-hambamu yang mampu untuk berbuat ikhlas. Berbuat ikhlas. Maka orang yang ikhlas lillahi ta'ala akan Allah selamatkan dari gangguan setan, dari perbuatan maksiat. Kita bisa melihat contoh yang nyata dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika pintu kamar sudah ditutup, jendela sudah ditutup, dia diajak untuk berbuat yang tidak senonoh. Ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, dia masih muda, gejolaknya masih bergelora, syahwatnya masih tinggi. Tapi karena dia adalah hamba yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak mau menerima ajakan Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, ditolak mentah-mentah sama dia. Dia ikhlas. Dia yakin karena sesuatu yang ada di sisi Allah, yaitu berupa ketaatan, jauh lebih indah dibandingkan kemaksiatan. Sesuatu yang ada di sisi Allah berupa balasan, berupa pahala. Meskipun di dunia kita merasa susah, tapi nanti kita akan mendapatkan kenikmatan dan keindahannya, sebagaimana yang diyakini oleh Nabi Yusuf alaihissalam, karena keikhlasan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu hadin min hududid dunya tastarihu ilaihi nafsu. Setiap kesenangan dari kesenangan dunia yang membuat jiwa senang, membuat jiwa tenang, dan tamilu ilaihil qalbu, hati membuat condong kepadanya, qalla an kathur, sedikit ataupun banyak, idza tatarraqa ila al-amal taqaddara bihi saffuhu. Kalau itu sudah masuk ke dalam amalan, maka akan mengotori kejernihan amalan itu, wa zawal bihi ikhlasuhu wa zada bihi ikhlasuhu, dan ikhlasnya akan menjadi hilang. Ya. Jadi sesuatu yang membuat hati senang berupa pujian tadi, berupa sanjungan orang, kalau sudah masuk ke dalam amalan seseorang, akan membuat kemurnian tauhid itu hilang. Ya. Akan menjadikan amalan kita terkotori, gak bersih lagi. Kemudian ikhlasnya pun akan tergeser sampai ikhlasnya menjadi hilang. Sesuatu yang membuat jiwa senang berupa pujian, sanjungan, ya, dari orang lain, sudah masuk ke amal, maka kita berhati-hati darinya. Wal insanu murtabitun fi hududihi, dan manusia itu biasanya terlena dengan harapan-harapannya. Harapan berupa agar dipuji oleh orang. Munghamisun fi syahawatihi, dia lebih senang untuk menuruti hawa nafsunya. Ya, lebih senang untuk menuruti hawa nafsunya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadatun min ibadatihi an hududin wa aghradin ajilatin min hadhihi al-ajnas, ya, qallama yanfaqu fi'lun min af'alihi. Maka sedikit sekali yang selamat
Sedikit sekali orang yang selamat apabila niat yang lain itu sudah masuk ke dalam amal ibadah. Sedikit yang selamat karena dia lebih condong kepada syahwatnya, lebih condong kepada untuk mengikuti hawa nafsunya, berupa mendapatkan balasan yang segera, yaitu pujian, sanjungan dari orang lain. Falidzalika qila man salima lahu min umrihi lahzatun wahidatun khalisatun liwajhillahi najah. Sehingga dikatakan barang siapa yang dalam umurnya bisa ikhlas meskipun sesaat, dia akan menjadi orang yang selamat. Ya. Setiap dari kita, saya dan panjenengan semua berusaha untuk ikhlas. Berusaha. Jangan dikira yang di depan panjenengan semua ini orang yang ikhlas, tidak juga. Ya, tidak juga. Karena siapapun dia pasti akan dimasuki setan, dibisiki setan untuk gak ikhlas. Ya, termasuk yang di depan panjenengan semua. Malah kita bareng-bareng Bapak-bapak. Kita saling nasihati biar kita sama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah dalam ibadah kita. Fal ikhlasu tanqiyatul qalbi minasy-syawa'ib kulliha qaliluha wa kathiruha hatta yatajarrada fihi qasdut taqarrubi fala yakunu fihi ba'ithun siwahu. Sehingga ikhlas adalah tanqiyatul qalbi, membersihkan hati dari segala macam kotoran, semuanya, entah itu kotoran yang sedikit maupun kotoran yang banyak. Sehingga hatinya betul-betul ketika dia mendekatkan diri kepada Allah adalah ikhlas dan tidak ada tujuan selain itu. Tidak ada tujuan selain itu. Wa hadza la yutasawwaru illa min muhibbillahi wa mustaghriqil hammi bil akhirah. Dan hal yang semacam ini tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah. Orang yang bisa ikhlas adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tujuannya adalah akhirat. Bihaitsu lam yabqa li hubbi dunya fihi qalbuhu qararun. Sehingga dalam ibadahnya dia tidak ingin mendapatkan bagian dari dunia sedikit pun. Famithlu hadza law akala aw syariba aw qada hajatahu kana khalisul amali sahihun niyyah. Sehingga orang yang seperti ini, Pak, orang yang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah dan tidak mengharapkan dunia sedikit pun dari ibadahnya, sampai-sampai ketika dia makan, saat makan, yang diharapkan dari makannya dia, ya Allah, ini saya makan. Dengan makan ini semoga badan saya kuat untuk beribadah kepada-Nya. Kita sarapan pagi, Pak. Sarapan pagi. Untuk apa? Biar kita kuat cari nafkah. Karena Allah perintahkan kita untuk menafkahi keluarga kita. Sehingga dalam perkara mencari nafkah pun dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari situ dia mendapatkan pahala dari Allah. Ini orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan akhirat. Ketika dia minum, ya Allah, ini saya minum biar gak dehidrasi, ya, biar gak kering, biar saya kuat untuk cari nafkah, untuk nanti sholat, untuk nanti berzikir. Bahkan mungkin saat tidur pun juga sama. Tidur setelah pengajian Isya, mungkin kita menyenang, mungkin makan. Setelah makan nanti jam 9 tidur. Dan ketika tidur, ya, orang yang di hatinya dipenuhi dengan kehidupan akhirat dan cinta kepada Allah, dia niatkan tidurnya itu adalah untuk mengistirahatkan badan. Ya. Karena Allah jadikan malam itu sebagai tempat istirahat, sehingga dia bangun pagi hari dalam kondisi yang sehat. Dia pun bersyukur lagi kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah masih diberikan keselamatan, masih diberikan kehidupan untuk bisa beribadah lagi.
Sehingga hari-hari seorang muslim dipenuhi dengan niat untuk akhirat, dipenuhi dengan niat untuk akhirat. Begitu pula ketika dia bermuamalah dengan istrinya, atau dengan suaminya. Di sini ada ibu-ibu enggak? Oh, enggak ada. Oh, ada. Nah, berarti ketika bermuamalah dengan suaminya, dia mengucapkan perkataan yang baik. Dia ucapkan sama istrinya perkataan yang baik, dia ucapkan sama suaminya perkataan yang baik, lillahi ta'ala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesuatu dalam hidupnya dia niatkan untuk akhirat, mengejar kehidupan akhirat. Misalkan ibu-ibu juga menyiapkan sarapan. Ini harus siapkan sarapan untuk membantu suami untuk bekerja, untuk biar anak-anakku bisa belajar menuntut ilmu. Sehingga semua lini kehidupan dia niatkan lillahi ta'ala dan dia mendapatkan pahala di situ. Kira-kira kalau kita sudah ngerti yang seperti ini, beruntung gak kita jadi seorang muslim? Bersyukur gak kita jadi seorang muslim? Alhamdulillah. Setiap apapun aktivitas yang kita niatkan lillahi ta'ala ternyata bisa berbuah pahala. Dengan niat keikhlasan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang baik kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita. Niatkan lillahi ta'ala. Dengan kita memasang niat seperti itu, semoga Allah memberkahi kehidupan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa inna ilajul ikhlasi kashfu hududid dunya wa qat'u tam'i an dunya. Dan obat untuk kita bisa ikhlas, ya, adalah mematahkan kesenangan jiwa dan memutuskan tamak dari dunia dan memfokuskan niat untuk akhirat saja. Ya, memfokuskan niat untuk akhirat. Ya. Itu adalah cara untuk ikhlas. Yaitu kita tidak menginginkan sesuatu bagian dari dunia, yaitu pujian dari orang. Kama hukiya an ba'dihim annahu kana yusalli da'iman fi shaffil awal. Jadi ada sebuah riwayat, orang dia sholat di shaf pertama terus-menerus setiap hari. Fata'akhkhara yawman 'anis sholati fa shalla fi shaffi tsani. Suatu hari orang ini sholat di shaf yang kedua, padahal dia baru sholatnya di shaf pertama. Suatu saat dia sholat di shaf yang kedua, barisan yang kedua. Fa'alima anna masarata fa'tazathu khajlatun minan nas. Ketika dia sholat di shaf yang kedua, Pak, Bu, ternyata dia malu. Ketika dia sholat di shaf yang kedua, dia malu sama orang-orang. Dari sini paham gak kira-kira? Ya. Dia sholatnya di shaf pertama terus, suatu ketika sholat di shaf kedua dia malu sama orang-orang. Malu dikatakan, wah, telat. Nah, sholatnya telat ini. Padahal akhirnya dia sadar, selama ini dia sholat di shaf pertama, biar dikatakan alim. Makanya ini pentingnya hati ini, pentingnya menjaga niat kita, pentingnya menjaga keikhlasan kita. Kita berlomba-lomba sholat di shaf awal, niatkan lillahi ta'ala. Sehingga misalkan suatu saat kok kita terlambat, ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah malu, karena memang kita asli terlambat. Jadi malu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, malah malu karena nanti apa kata orang-orang. Malu. Fa'alima anna masarratahu wa rahatahu qalbuhu minas salati fi shaffil awal kanat bisababi nadharin nasi ilaihi. Akhirnya dia sadar, Pak, selama ini dia merasa senang sholat di shaf yang pertama itu karena dia ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang.
Dia merasa tenang sholat subuh pertama karena pengen mendapatkan pujian dari orang. Tersandar akhirnya. Ya. Karena bisa babina dari nasi ilaihi, wahada daqiqun ghamidun qallama taslamul a'malu min amsalih. Dan ini merupakan perkara yang detail. Yang ngerti ya cuma kita sama Allah saja. Ya. Saya nggak ngerti, panjenengan juga nggak ngerti, tetangganya juga nggak ngerti. Yang ngerti adalah antara diri kita dan Allah. Ya. Antara diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ. Contoh lagi misalkan, wah, 3 menit lagi, 3 menit lagi. Satu contoh dulu ya. Apa? Jenengan sholat di sini, kemudian saya datang. Ketika pertama jenengan sholat niat ikhlas lillahi ta'ala. Lalu saya datang sholat di sebelah jenengan. Wah, di sebelahnya kok ada Ustaz Rizki ya. Sholatnya tak khusyuk kayak tak lama-lamakan sholatnya, tak tenang-tenangkan. Nah, ketika itu muncul, berarti sudah muncul niat yang lain. Sudah muncul niat untuk selain Allah. Biar apa? Biar nanti Ustaz Rizki puji. Wah, jenengan sholatnya lama ya Pak, Masya Allah. Jenengan sholatnya bagus. Biar dipuji sama orang, sama Ustaznya. Maka di sini penting. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ya, tentang keikhlasan kita perlu menjaga hati kita masing-masing. Rahimallahu ra'an ya. Semoga Allah merahmati orang yang dia berhenti sebelum dia beramal.